akan belajar tentang jarak antar titik ke garis pada bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang jarak titik ke titik pada bangun ruang dengan cara menentukan jarak terdekat yang dilewati oleh kedua titik tersebut. Nah, maka jarak titik ke titik pada bangun ruang dapat ditentukan dengan cara mencari panjang ruas garis yang dibentuk oleh kedua titik tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Terlebih dahulu kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Kamu dapat melakukan percobaan ini di rumah dengan menyediakan 3 buah paku dinding boleh, atau paku payung juga boleh. Kemudian 2 buah tali atau benang. Kemudian penggaris dan busur. Kita akan melakukan percobaan sederhana. Cara menentukan jarak titik ke garis pada bisa buktikan sendiri di rumah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ketiga paku yang sudah kamu miliki, kamu tempatkan pada papan seperti ini, membentuk segitiga siku-siku, dan kita beri nama titik A, paku B, dan paku C. Kemudian tali yang pertama, salah satu tali kita ikatkan. Ini di sisi AB, menjadi sisi AB dia. Dan kita lihat panjangnya. Ini panjangnya 10 cm. Ini panjangnya 6 cm. Ini panjangnya 8 cm. Jadi panjang AC kamu buat nanti segitiganya dengan ketentuan panjang jarak antara titik A ke C itu 6 cm. Jarak titik C ke B itu 8 cm. Jarak titik A ke B itu 10 cm. Nah, jadi nanti kita akan menentukan berapa panjang tali terpendek yang menghubungkan titik C ke garis AB. Jadi kita geser-geser, ini tali ini bisa digeser. Kita lihat panjangnya ke sini 6 pasti, karena ini sisi AC adalah 6. Nanti kita bergerakkan dia. Ini dia lebih pendek, jadi kita geser tangan kita ke sini. Ini lebih pendek lagi, kita geser tangan kita ke sini. Ini lebih pendek lagi, kita geser, sehingga nanti kamu akan temukan nantinya bahwasanya panjang tali terpendek yang menghubungkan titik C ke garis ke tali AB adalah 4,8 cm. Kita umpamakan titiknya titik D, dia akan memotong tali AB di titik D. Jadi panjang ini sekitar 4,8 cm. 4,8. Selanjutnya adalah kamu hitung berapakah sudut yang dibentuk oleh garis CD dengan garis AB. Berapakah sudut yang dibentuk oleh garis CD dan garis AB. Kamu hitung, maka akan kamu ukur dengan busur, maka kamu akan memperoleh besar sudut yang dibentuk oleh garis CD dengan garis AB adalah 90 derajat. 90 derajat, sehingga garis CD dengan garis AB akan tegak lurus. Jadi dapat kita simpulkan dari percobaan sederhana tadi bahwasanya panjang tali terpendek yang menghubungkan titik C dengan garis AB adalah dengan 4,8 cm, di mana garis itu tegak lurus terhadap garis AB. Nah, demikian percobaan yang kita lakukan hari ini, dan dari sana kita dapat sebuah kesimpulan bahwasanya cara menentukan jarak titik C ke garis AB adalah dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik C ke garis AB, sehingga dia akan memotong garis AB di titik D. Nah, maka jarak yang dimaksud adalah panjang ruas garis CD. Jadi sekali inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Berikut ini beberapa contoh menentukan jarak titik ke garis.
Kita lihat contoh pertama, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Kalau ada persoalan seperti ini, terlebih dahulu kamu harus menggambar kubusnya. Bangun ruangnya yang harus kamu gambar terlebih dahulu. Berikut adalah kubus ABCDFGH. Kita mau menentukan jarak titik A ke diagonal AB, diagonal EB. Kita mau menentukan jarak titik A ke diagonal EB. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu garis EB. Ini garis EB. Ini panjang rusuknya 2 cm. Ya, itu 2 cm. Jadi ini diagonal EB. Kita untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan beberapa aturan. Kamu boleh menggunakan aturan sifat-sifat yang kamu ketahui tentang jarak titik ke garis pada bidang misalnya, atau sifat-sifat bidang datar bisa juga masuk ke sini, atau dalil Pythagoras nanti juga bisa kita masukkan ke sini. Jadi bisa kita pakai sifat-sifat yang sudah kita pelajari pada tingkat sebelumnya. Jadi kita lihat titik A dengan garis EB itu dia berada dalam satu bidang ABFE, sehingga ABFE merupakan persegi. Jadi kita gunakan sifat-sifat persegi, yang mana kalau di sifat-sifat persegi tersebut adalah salah satu sifat-sifat persegi adalah perpotongan dua buah diagonalnya akan membentuk garis tegak lurus. Jadi kalau kita cari, karena EB dia diagonal ABFE, maka bisa kita tarik diagonal yang satunya lagi, yaitu diagonal AF. Nah, ini tegak lurus. Dia akan berpotongan di titik P misalnya. Dia akan berpotongan di titik P. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya cara menentukan jarak titik ke garis dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik tersebut ke garis. Nah, coba kita lihat. Kita mau menentukan jarak titik A ke garis EB. Kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke garis EB. Coba kita lihat. Garis tegak lurus dari titik A ke garis EB. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang garis yang dimaksud adalah panjang AP. Panjang AP. Nah, ini garis yang dimaksud. Jadi jarak A ke EB adalah AP, panjang garis AP. Nah, kita tahu juga bahwasanya panjang diagonal bidang pada bangun ruang itu panjangnya sama dengan rusuk akar 2. Jadi kalau dari sini kita lihat AF itu merupakan diagonal bidang, di mana panjangnya adalah rusuk akar 2. Jadi karena rusuknya 2, maka panjang AF adalah 2 akar 2. AF panjangnya 2 akar 2. Nah, kita tahu bahwasanya sesuai dengan sifat-sifat persegi yang sudah kita pelajari, AP itu panjangnya setengah L. Jadi AP panjangnya setengah L. AP panjangnya setengah L. Sehingga AP itu sendiri itu sama dengan akar 2. Jadi dengan menggunakan sifat itu, kita bisa menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Kita lanjutkan contoh kedua, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Pada salah satu dinding sebuah kamar yang berukuran 6 meter x 6 meter x 6 meter dibentangkan seutas tali dengan ketinggian 4 meter dari lantai.
Tepat di tengah-tengah lantai kamar terdapat sebuah paku. Tentukan jarak dari paku ke tali pada dinding tersebut. Nah, karena dinding berukuran 6 meter kali 6 meter kali 6 meter, berarti di kamar tersebut kalau kita bentuk bangun ruangnya berbentuk kubus, maka terlebih dahulu kita buat gambar kubusnya. Nah, kubus yang sudah kita buat, kita beri nama. Di kamar tadi kita bentuk dia ke dalam bentuk bangun ruang ini, sketsa gambarnya, dengan memberi nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Pada salah satu dinding kamar direntangkan seutas tali. Jadi pada salah satu dinding kamar direntangkan seutas tali. Kita boleh memilih dinding kamar yang mana, jadi terserah. Jadi kalau di sini kita pilih dinding ADHE, jaraknya 4 meter, jadi sekitar sini. Nah, tali itu kita beri nama peki. Talinya sudah kita beri nama peki, panjang AP ini 4. Kita umpamakan paku tadi dengan titik R. Nah, kita mau menentukan jarak paku ke tali pada dinding. Berarti kita mau menentukan jarak titik R ke PQ. Jadi, kita mau menentukan jarak R ke PQ. Nah, dari gambar kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat atau kita bisa buat bidang yang menghubungkan RPQ. Kita bisa buat bidang yang menghubungkan titik R ke garis PQ, itu RPQ dia. Saya perhatikan bahwasanya segitiga RPQ ini merupakan segitiga sama kaki. Dia sama panjang, ya. Nah, karena dia sama panjang, kita mau menentukan jarak titik R ke garis PQ. Dengan konsep tadi, menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang, caranya dengan menarik garis tegak lurus dari titik R ke PQ. Karena RPQ merupakan segitiga sama kaki, maka garis tegak lurus yang kita tarik dari titik R ke PQ itu nanti akan memotong PQ tepat di tengah-tengah garis PQ. Jadi R ini dari titik R kita tarik garis tegak lurus ke PQ, sehingga dia akan memotong PQ di titik S, ya, di titik S. Panjang RS. Jadi panjang RS itu yang mau kita tentukan. Kamu boleh di rumah melakukan manipulasi aljabar dengan menggunakan dalil Pythagoras, silahkan. Itu nanti akan menemukan hasil yang sama. Jadi tetapi di sini kita akan melihatnya dari gambar saja, karena bisa dengan menggunakan triple Pythagoras kita bisa langsung menentukan berapa panjang RS. Dengan cara kita buat karena ADHE merupakan bidang yang tegak lurus terhadap ABCD, garis dari S ini ke AD, karena perpotongan bidang itu di AD, kita tarik garis. Dan misalkan dia T. Nah, STR pasti dia tegak lurus, ya. Jadi sehingga SRT itu merupakan segitiga siku-siku di T. Nah, kita tahu bahwasanya tadi panjang rusuknya 6 cm, 6 meter. Jadi maka TR merupakan setengah dari AB ini, sehingga dia panjangnya 3. Kemudian TS panjangnya sama dengan panjang AP. TS sama dengan panjang AP, sehingga panjangnya 4. Nah, kita bisa lihat pada segitiga siku-siku berlaku triple Pythagoras, di mana
sisi-sisi triple Pythagoras itu adalah 3, 4, dan 5, di mana 5 adalah panjang sisi miringnya. Jadi kita tahu TSR merupakan segitiga siku-siku, sehingga kita bisa langsung ketahui bahwasanya panjang SR itu adalah 5 meter. Jadi panjang SR adalah 5 meter. RS 5 meter. Panjang RS atau SR itu sama dengan 5 meter. Kita lihat lagi contoh ketiga dari jarak titik ke garis pada bangun ruang. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan titik P dan titik Q berada di tengah-tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 12 cm, tentukan jarak titik T ke garis PQ. Tentukan jarak titik ke garis PQ. Nah, sesuai dengan yang langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya jika ada persoalan seperti ini, kita harus gambar dulu bangun ruangnya. Nah, setelah kita gambar limas TABCD, kita masukkan ada titik P dan titik Q. Titik P berada di rusuk AB, di tengah-tengah rusuk AB, berarti di sini ada titik P, di sini ada titik P. Kemudian titik Q berada di tengah-tengah D, berarti di sini ada titik Q, tengah-tengah D. Kita mau mencari jarak titik T ke PQ, itu yang mau kita cari, jarak titik T ke PQ. Nah, kita lihat bahwasanya karena limas ini beraturan, berarti TA panjangnya sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD, sehingga dan kemudian AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sehingga TAD dengan TAB merupakan dua buah segitiga kongruen, sehingga panjang TP dengan TQ itu sama. Ya, bisa kita simpulkan bahwasanya panjang TP dengan panjang TQ sama, sehingga segitiga TPQ merupakan segitiga sama kaki TP sama dengan TQ. Nah, dari sini kita bisa tentukan pertama panjang PQ. Panjang PQ karena titik P di tengah-tengah AB, maka panjang AP sama dengan panjang setengah AB. Berarti ini panjangnya 6. Panjang AP sama dengan 6. Dan panjang AQ juga 6. Maka panjang PQ sama dengan 6 akar 2 dengan menggunakan dalil Pythagoras. Kamu bisa tahu bahwasanya panjangnya PQ 6 akar 2. Kemudian kita mau mencari TP. Karena TA sama cari TP, kita bisa tentukan TP dengan akar dari TB kuadrat dikurang dengan PB kuadrat. Berarti PB 8. Akar dari 108. Jadi akar dari TP akar dari 108. Nah, kita sekarang mau menentukan jarak titik T ke PQ. Karena TPQ merupakan segitiga sama kaki, maka garis yang kita tarik dari T ke PQ merupakan garis tinggi dari segitiga sama kaki, di mana dia akan memotong PQ pas di tengah-tengah PQ. Jadi kita umpamakan ini adalah titik S. Nah, berarti jarak T ke PQ adalah TS. Nah, untuk menentukan TS, kita bisa ambil salah satu segitiga siku-siku yang ada, yaitu TSQ. Dia siku-siku di S. Maka TSQ, kita perhatikan segitiga TSQ, kita bisa mencari panjang TS sama dengan akar dari, gunakan dalil Pythagoras kembali, PQ kuadrat dikurang dengan
SQ kuadrat. Berarti akar dari akar 108 dikuadratkan dikurang SQ, berarti SQ itu setengah dari PQ, yaitu berarti 3 akar 2. Panjang TS adalah 3 akar 10, sehingga jarak titik T ke PQ adalah 3 akar 10. Kita lihat contoh keempat dari jarak titik ke garis pada bangun ruang. Diketahui kubus PQRS TUPW dengan panjang rusuk 8 cm. Titik A terletak di tengah-tengah garis rusuk TW. Tentukan jarak titik A ke garis PP. Jadi seperti tadi, karena dia berbentuk kubus, kita gambar kubusnya. TUPW. Kemudian titik A terletak di tengah-tengah TW. Ini titik A terletak di tengah-tengah TW. Kita mau menentukan jarak titik A ke garis PP. Jarak titik A ke garis PP. Kita hubungkan garis PP. Ya, kemudian kita hubungkan A ke P dan A ke P. Nah, coba kita perhatikan APP. APP merupakan segitiga sama kaki. Di mana AP, kita gambarkan segitiga APP-nya. Coba kita lihat di gambar. PP merupakan diagonal ruang dari kubus PQRS TUPW. Maka panjang PP, karena dia merupakan diagonal ruang, maka panjang diagonal ruang kubus adalah rusuk akar 3. Sehingga panjang PP adalah rusuk akar 3. Rusuknya 8, berarti 8 akar 3. Kemudian kita cari AP lagi, kita cari. Karena dia ini 8, ini 4, AW 4, maka AP sama dengan akar dari AP, berarti sisi miring dari segitiga AWP, berarti AW kuadrat tambah WP kuadrat, berarti akar dari akar 80. Berarti AP sama dengan akar 80. Ini akar 80. Kita tarik garis tegak lurus dari A ke PV. Karena APV merupakan segitiga sama kaki, maka garis yang akan kita tarik dari titik A ke PV akan memotong PV di tengah-tengah PV yang merupakan garis tingginya. Dan misalkan titiknya titik B. Jadi jarak A ke PV adalah panjang AB. Jadi jarak A ke PV adalah panjang AB. Nah, sesuai yang tadi kita pakai lagi garis Pitagora ABB. Maka AB sama dengan akar dari AP kuadrat dikurang BV kuadrat. Nanti akar dari 80 dikuadratkan kurang BV itu setengah PV dia, berarti 4 akar 3 dikuadratkan. Nanti akar dari 80 dikurang 48 akar 32, berarti 4 akar 2. Jadi panjang AB sama dengan 4 akar 2. Jadi jarak titik A ke PV sama dengan 4 akar. Kelima, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm. Titik K terletak di tengah-tengah CG. Tentukan jarak B ke HK. Maka kita gambar terlebih dahulu. Titik K terletak di tengah-tengah CG. Kita mau mencari jarak B ke HK. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu HK-nya. B ke HK. Jadi kita hubungkan sehingga dia membentuk segitiga HBK. Segitiga HBK.
Coba kita perhatikan, segitiga HBK merupakan segitiga sama kaki, di mana HK sama panjangnya dengan BK. HK sama dengan panjangnya dengan BK. Kita gambar segitiga sama kakinya. Kita tentukan terlebih dahulu panjang sisi dari segitiga HBK. Karena HB merupakan diagonal ruang dari kubus AB, CD, F, G, H, maka panjang HB sama dengan rusuk akar 3. Karena rusuk panjangnya 6, maka HB panjangnya 6 akar 3. 6 akar 3. Kemudian kita cari panjang BK. Karena ini 6, maka ini 3. Maka kita cari panjang BK. BK sama dengan akar dari BC kuadrat tambah CK kuadrat. Akar dari, jadi ini panjangnya akar 45. Nah, kita mau menentukan jarak titik B ke HK. Maka caranya kita tarik garis tegak lurus dari titik B ke HK. Jadi jarak titik B ke HK adalah panjang BP. Maka kita cari panjang BP dengan menggunakan manipulasi aljabar. Kita tidak dapat menentukannya dengan cara yang tadi karena BP tidak pas di tengah-tengah HK. Karena yang merupakan kaki dari segitiga sama kaki adalah HK dengan BK, bukan HB dengan BK. Jadi titik P itu tidak akan tepat dia berada di tengah-tengah BK. Sehingga bisa kita misalkan HP ini dengan panjangnya X, HP dengan panjang X, karena HK panjangnya akar 45, maka ini sama dengan akar 45 kurang X. Akar 45 kurang X. Sehingga kita bisa lihat dari dua buah segitiga siku-siku. Pertama, segitiga siku-siku HBP. Segitiga siku-siku HBP. Kita mau mencari panjang BP, berarti BP kuadrat sama dengan HB kuadrat dikurang HP kuadrat. Berarti sama dengan 6 akar 3 dikuadratkan 108 kurang X kuadrat. Ini kita misalkan dengan persamaan pertama. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian dari segitiga BPK. BPK dia siku-siku di P, maka BP sama dengan BP kuadrat sama dengan BK kuadrat dikurang PK kuadrat. BK kuadrat sama dengan akar 45 dikuadratkan dikurang akar 45 kurang X dikuadratkan. Kita pecah dia. Ini menjadi 45 kurang 2 akar 45X tambah X kuadrat. Berarti 45 kurang 45 tambah 2 akar 45X kurang X kuadrat. Berarti ini sederhana, sehingga dia menjadi 2 akar 45X. Lihat persamaan pertama, BP kuadrat sama dengan 108 kurang X kuadrat. Ini juga BP kuadrat sama dengan 2 akar 45X kurang X kuadrat. Kedua persamaan itu bernilai sama karena sama-sama BP kuadrat. Berarti persamaan 2 sama dengan persamaan 1. Di 2 akar 45X kurang X kuadrat 108 kurang X kuadrat. Berarti ini 0, sehingga X sama dengan 108 dibagi dengan 2 akar 45. Itu panjang X 18 per akar 5.
kita substitusikan ke salah satu persamaan nilai X ini. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Yaitu kita lihat, masukkan saja ke persamaan pertama, BP kuadrat sama dengan 108 kurang X kuadrat. Berarti 108 kurang 18 per akar 5 dikuadratkan. Oke, 108 kurang 324 per 5. Dapatnya 216 per 5. Nah, maka kita ketahui BP sama dengan akar dari 216 per 5 sama dengan 6 akar 6 per akar 5 sama dengan 6 per 5 akar 3. Jadi kita peroleh bahwasanya panjang titik B ke HK adalah 6 per 5 akar 30. Ini solusi pertama, kita menentukan soal yang seperti ini. Nah, ada cara kedua kita menyelesaikan bersama. Kita lihat cara kedua menentukan jarak titik B ke HK. Kita ketahui bahwasanya HBK merupakan segitiga sama kaki. HBK merupakan segitiga sama kaki, di mana kakinya adalah BK dan HK. Maka kita bisa tarik garis tinggi. Kita bisa tentukan terlebih dahulu garis tingginya. Kita misalkan titiknya S, ini tegak lurus, maka kita cari terlebih dahulu panjang KS. Kasih panjang KS. KS kita cari dengan menggunakan segitiga BSK, berarti sama dengan akar BK kuadrat dikurang SB kuadrat 18 sama dengan 3 akar 2. Dapat bagi kita KS sama dengan 3 akar 2. Kita tahu bahwasanya cara menentukan luas segitiga HBK sama dengan setengah alas kali tinggi, di mana alas dengan tinggi kedudukannya saling tegak lurus. Maka kita gunakan cara menentukan luas segitiga itu untuk menentukan berapa panjang BP. Luas segitiga HBK itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya HB, tingginya KS. Alasnya HB, alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya HB, tingginya KS. Nah, untuk kita juga bisa menentukan luas segitiga HBK dengan menggunakan tinggi. BP tingginya. Kenapa bisa kita gunakan BP sebagai tinggi? Karena BP tegak lurus dia terhadap HK. Jadi kalau BP tinggi dari segitiga HBK, maka alasnya adalah HK. Jadi luas segitiga HBK bisa juga kita cari dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali HK kali tinggi BP. Karena dia sama-sama luas segitiga HBK, maka luasnya pasti sama. Maka setengah HK kali BP sama dengan setengah HB kali KS. Ini sederhana. Sehingga BP sama dengan HB kali KS per HK. Kita lihat HB panjangnya 6 akar 3, KS panjangnya 3 akar 2. Sementara HK panjangnya akar 45. Akar 45 ini sama juga dengan 3 akar 5. 3 akar 5. Ini sederhana, sehingga ini menjadi 6 per akar 5 akar 6, atau sama dia dengan 6 per 5 akar 30. Jadi bagaimanapun hasilnya, cara kita mencari hasilnya tetap sama, bahwasanya jarak B ke HK sama dengan 6 per 5 akar 30. Selanjutnya kita lihat contoh ke-6, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB 4 cm dan TA 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Jadi karena diketahui limas, kita gambar limasnya.
TABCD, TABCD dengan panjang rusuk alasnya 4, ininya 6, kita BD. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya TBD merupakan segitiga sama kaki, di mana panjang TD sama dengan panjang TB. Dimana panjangnya adalah 6, ini 6. Ini karena AB 4 maka BD 4 akar 2. Nah, kita mau menentukan jarak B ke TD. Berarti jarak B ke TD dengan cara menarik garis tegak lurus dari B ke TD. Jadi kita umpamakan titiknya BP. Jadi jarak titik B ke TD adalah BP. Nah, karena ini segitiga sama kaki, kita bisa gunakan langkah cara kedua pada soal kelima yang tadi. Jadi kita buat garis bantunya. Misalkan TK, garis tinggi dari segi TDB. Jadi kita cari TK terlebih dahulu. TK sama dengan akar dari TK, berarti akar dari TB kuadrat kurang KB. KB kuadrat. TB kuadrat kurang KB. Jadi sama dengan akar sama dengan 2 akar 7. Nah, kita gunakan rumus pada soal yang kelima tadi, bahwasanya mencari panjang BP sama dengan BD kali TK dibagi dengan TD. Jadi BD kali TK bagi TD. Jadi BD sama dengan 4 akar 2, TK sama dengan 2 akar 7, kita bagi dengan 6, sehingga ini dapatnya 4/3 akar 14. Nah, inilah dia panjang jarak B ke TD.